Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nita Hasnita, SAK, ME, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perpajakan lanjutan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami berupa kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Ica Zain Sabina selaku moderator dan pemateri pertama. Dan rekan saya, Ordan Caya Sania, Yoga Maulana, Meisha Maulidia Hari Yusuf, Putu Arianti Lestari, Muhammad Akramullah, Novi Kristiani Saputri, dan yang terakhir Adventius Wibowo. Langsung saja kita ke materi pertama. Konsep umum PPN. Definisi: PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam daerah pabean oleh orang pribadi ataupun badan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih daerah pabean itu? Jadi, daerah pabean adalah daerah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Selanjutnya, karakteristik PPN. PPN merupakan bentuk pajak yang tidak langsung, artinya pihak yang diwajibkan untuk membayar adalah konsumen akhir atas pemanfaatan BKP dan JKP. Namun, pihak yang bertugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah perusahaan yang sebelumnya telah dikukuhkan menjadi PKP. Adapun jenis karakteristik PPN terbagi atas pajak objektif, pajak tidak langsung, konsumsi dalam negeri, multi-stage, consumption type VAT, indirect subtraction method, dan yang terakhir non-kumulatif. Selanjutnya, ciri-ciri PPN. Pengenaan PPN dikenakan sistem faktur. Setiap terjadi penyerahan BKP ataupun JKP, wajib dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN. Faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran. Kemudian, faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan. Selanjutnya, objek PPN. Pertama, impor BKP. Impor BKP adalah proses memasukkan barang kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kedua, penyerahan BKP. Penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Ketiga, pemanfaatan BKP di daerah pabean. Pemanfaatan barang yang kena pajak dan jasa kena pajak baik dari dalam maupun luar daerah pabean merupakan penyerahan yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang mengharuskan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pertambahan nilainya yang terutang. 4. Ekspor BKP berwujud. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak atau BKP berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. 5. Ekspor BKP tidak berwujud meliputi dari penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. 6. Ekspor JKP. Ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP yang dihasilkan di dalam daerah pabean
untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor JKP di luar daerah pabean. Ketujuh, pemanfaatan JKP saya sudah menjelaskan di poin nomor 3, yaitu pemanfaatan BKP di daerah pabean ataupun jasa kena pajak. Terakhir atau nomor 8, penyerahan JKP. Penyerahan jasa kena pajak adalah jasa kena pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau yang diberikan secara cuma-cuma, sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor BKP. Pengusaha yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi BKP. Kemudian mengenai bukan objek pajak PPN, terbagi menjadi dua, yaitu jenis barang yang tidak dikenakan PPN dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Adapun yang pertama, jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kemudian yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Kemudian yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Adapun jenis jasa yang tidak dikenakan PPN itu ada yang pertama adalah jasa pelayanan kesehatan medis, yang kedua jasa pelayanan sosial, yang ketiga jasa pengiriman surat dengan perangko, yang keempat jasa keuangan, yang kelima jasa asuransi, yang keenam jasa keagamaan, yang ketujuh jasa pendidikan, yang kedelapan jasa kesenian dan hiburan, yang kesembilan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, yang kesepuluh jasa angkutan umum di daratan dan di air, kesebelas jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, yang ke-12 jasa tenaga kerja, yang ke-13 jasa perhotelan, yang ke-14 jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, ke-15 jasa penyediaan tempat parkir, yang ke-16 jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, ke-17 yang terakhir jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan jasa boga atau catering. Selanjutnya mengenai objek pajak pertambahan nilai. Penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Daerah pabean, wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku peraturan kepabeanan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, terdiri dari 4 poin. Yang pertama, darat, ruang udara di atasnya. Yang kedua, perairan, ruang udara di atasnya. Yang ketiga, tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Dan yang terakhir, landas kontinen. Barang terbagi menjadi 4, yang terdiri dari barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, dan barang tidak bergerak landas kontinen. Baik, materi berikutnya adalah tarif PPN. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Tarif PPN adalah 11%, yang dulunya 10% dan sudah naik menjadi 11% sejak 1 April 2022. Dan untuk tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Kemudian dasar pengenaan pajak itu adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kemudian dasar pengenaan pajak PPN, harga jual, yakni nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena menyerahkan BKP atau barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak yang tertuang dalam dasar hukum Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menghasilkan pokok-pokok yang pertama, nilai berupa uang ditambah semua biaya dikurang potongan harga dalam FP sama dengan harga jual. Kemudian, semua biaya ini termasuk diantaranya yang pertama, biaya asuransi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, dan biaya lainnya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tersebut. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak yang kedua adalah penggantian. Penggantian yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor kena pajak, atau ekspor barang kena pajak, tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak, dan oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaat barang tidak kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk penggantian dapat dicari dengan cara nilai berupa uang ditambah semua biaya dan dikurang potongan harga dalam FP. Semua biaya ini termasuk biaya asuransi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan, ekspor, pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud tersebut. Dasar pengenaan pajak PPN yang keempat adalah nilai ekspor dan impor. Nilai impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeaan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut undang-undang ini yang diatur dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2000, yang dimana nilai impor yaitu cost, insurance, freight, ditambah biaya masuk. Nilai ekspor yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir yang diatur dalam Pasal 1 Angka 26
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak PPN nilai lain. Nilai lain ini adalah nilai berupa uang yang mana telah ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Nilai lain ini telah ditetapkan dan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK nomor 75/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 121/PMK.03/2015 tentang nilai sebagai DPP. Nilai lain ditetapkan sebagai berikut. A. Pemakaian sendiri BPK dan atau JKP merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. B. Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP yang merupakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. C. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. D. Penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran. E. BKP merupakan persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Selanjutnya, pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan saat PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Untuk memperhitungkan sisa pajak berutang, pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut PKP saat melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Sebagai bukti pemungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang PPN pajak pertama nilai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.